Bismillahirrahmanirrahim. Qala bismillah sabari wa sabri amri uhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Hadirin dirahmati Allah, masih menjelaskan tentang bab zakat. Kemarin telah dijelaskan bahwasanya orang kaya itu terkadang mengentengkan urusan masalah zakat. Maka di sini Imam Haddad Ali bin Haddad mengingatkan dan khususkan bagi orang kaya yang sudah berhak menunaikan zakat. Waminal muskili ayyubil gina al-fakir syai'an wa minal muslimin, dan sebagian yang sulit atau terabaikan terkadang ayyuti bahwasanya memberikan al-gina orang kaya al-fakiroh terhadap orang fakir syai'an sesuatu minaz zakati dari zakat. Wabuliyatun fil dhahir, dan memandang fil dhahiri bagi yang dhahirnya. Annadzalika bahwasanya itu silatun, ada hubungan lahu baginya, au hadiyatan atau sebagai hadiah, au nahwi dzalika atau yang seperti itu. Wa minal muskilih, dan sesuatu yang muskil, terkadang orang kaya itu memberikan sesuatu dari zakat terhadap orang fakir itu melihat dari dohirnya. Terkadang karena itu ada hubungan kekeluargaan, atau terkadang dia menganggap sebagai hadiah. Padahal yang namanya zakat itu mutlak, itu memang haknya mustahil. Di atas sudah dijelaskan kalau seandainya dia menganggap bahwasanya itu karena dia itu sering disuruh, sering datang ke rumah, sehingga dia merasa gak enak untuk memberikan zakatnya terhadap orang lain, maka dia akhirnya memberikan terhadap yang tadi itu karena kerabatnya itu, karena dia sering datang ke rumah. Makanya di atas dijelaskan bahwanya hal yang seperti itu memberikan haknya untuk masalah zakat fitrah itu karena hawa nafsu. Wa kadzalika, dan yang demikian itu wa kadzalika man, seseorang yukti yang memberikan zakatuhu zakatnya eman, aporibahu terhadap kerabat
anaknya atau saudaranya al-muhtajina yang mereka itu membutuhkan, alladzina yang mana aqribul muhtajinah itu tajibu wajib lahum bagi mereka alaihi atasnya an-nafaqatun dinafkahi mislul walidaini seperti contoh kedua orang tua wal auladi dan anak-anaknya. Jadi dan demikian juga memberikan zakat kepada keluarganya yang memang di situ keluarganya membutuhkan, tapi di situ yang memang yang membutuhkan itu kewajibannya untuk memberikan nafkah, memberikan nafkah. Seperti saya kemarin contohkan, kalau orang tua terus anak, itu memang udah kewajibannya untuk menafkahi. Itu bukan karena kita memberikan zakat, ya, memberikan zakat kepada orang tua atau kepada anak, ya, jangan diberikan kepada orang tua sama anak kalau zakat, karena itu memang kewajiban yang kaya itu terhadap yang wajib dinafkahi. Jadi tidak boleh, tidak diperbolehkan memberikan nafkah. Seperti misalnya akan zakat fitrah, ya, zakat fitrah diberikan kepada orang tua atau kepada orang anak, karena orang tua tersebut kondisi kehidupannya itu minim, posisinya fakir. Nah, di situ ya tidak pantas, makanya di sini tidak diperbolehkan, ya, karena memang orang tua itu kewajiban kita untuk dinafkahi, ya, seperti itu. Dan melihat dohirnya, karena dohirnya atau tampaknya fakir, tapi ternyata itu yang masih kerabat yang wajib dinafkahin oleh yang kaya, atau menganggap sebagai hadiah. Jadi zakatnya itu dianggap sebagai hadiah. Nih, hadiah dari saya, tapi itu zakat yang harus dikeluarkan. Wa amma bagiyatul aqrib, dan adapun diberikan kepada keluarga dekat, al-fuqara'ah yang fakir, alladzina yang mana aqribul fuqara itu la yajibu tidak ada kewajiban alaihi atas yang kaya nafaqotihim untuk menafkahi mereka, fayajuzub maka boleh lahu terhadap mereka zakatuhu memberikan zakat kepadanya. Wahiyah, dan yang seperti itu alaihim terhadap al-fuqara al-aqribul fuqara alladzina la yajibu alaihim nafaqatuhum afdhalu, itu lebih utama daripada yang lain.
Artinya begini, kalau seandainya kita punya saudara kita, misalnya kan adik atau kakak, di situ fakir, atau misalnya budi, atau nah ini kan udah bukan tanggungan kita untuk menafkahkan. Nah, di situ termasuk mustahil, maka lebih utama untuk diberikan kepada aku itu, kepada keluarga terdekat. Jadi untuk zakat, misalnya punya harta sudah mencapai 1 nisab, 2,5%-nya itu kan harus dikeluarkan, harus diberikan kepada mustahik atau yang 8 golongan tersebut. Kalau misalnya yang 8 asnaf itu dari keluarga dekat kita yang tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi terhadap mereka, kalau yang wajib menafkahi ya memang seharusnya udah dinafkahi, jadi nggak usah diberikan zakat kepada yang wajib menafkahi. Keluarga dekat tapi tidak mempunyai kewajiban kita untuk menafkahi, nah itu yang lebih afdol kita untuk memberikan. Seperti contoh misalnya kan guru kita kemarin Gus Modon Hasan itu awalnya mau mengeluarkan zakat fitrah di sini buat keluarganya, keluarganya mau Gus Hasan dan keluarga memberikan zakat fitrah di sini, tapi ternyata ditelepon dari kampung sama saudaranya itu diminta untuk disalurkan di Madura. Langsung beliau, karena ada keluarga dekat yang tergolong itu, yang termasuk itu. Jadi terkadang ada, kalau bahasa sini ya, kita misalnya kan ya makan di sini, cari makan di sini, terus buang kotoran di sini, begitu ini masa mau dibuang keluar gitu. Kan ada istilah seperti itu, Tetap ya keluarga dekat itu harus diutamakan. Kalau misalnya Pak Wisnu mampu ya, untuk mengeluarkan zakatnya, saudara-saudara Pak Wisnu, yang maksudnya itu yang tidak mempunyai kewajiban untuk dinafkahi. Kalau memang punya kewajiban untuk dinafkahi ya memang seharusnya untuk dinafkahi, jangan diberikan zakatnya. Saudara kayak bibi, kayak saudara kandung, saudara sekutu, itu tergolong ya mustahil, yang lebih utama itu ya diberikan. Itu yang maksud. Makanya di sini wa amma bi baqiyatul aqori dan adapun kalau seandainya diberikan kepada keluarga dekat yang fakir, yang mana keluarga dekat yang fakir itu la yajib, tidak ada kewajiban alaihi, atasnya nafaqatuhu, memberikan nafkah terhadap mereka. Fayajusuf, maka boleh diberikan zakat fitrah, zakat itu kepada aqribul fuqara tersebut. Zakatnya yang kaya tersebut. Wahia, dan memberikan kepada aqribul fuqara itu alaihim, wahia, dan memberikan zakat alaihim terhadap aqribul fuqara alladzina la yajibu alaihim nafaqatuhu afdalu, itu lebih utama minha, daripada ke yang lainnya, ala wairihim minha, daripada zakat ala wairihim terhadap selain daripada mereka. Karena apa? Bimakanil qorobati, karena kedudukan kerabat itu
istisrofun itu mengharap nufusihim diri mereka itu mengharap ilaiha terhadap zakat minhum darinya, maksudnya dari yang kaya tersebut. Misalnya kaya punya kewajiban udah memenuhi syarat sampai satu nisab untuk memberikan zakat fitrahnya. Nah, itu mempunyai saudara atau kerabat yang fakir. Nah, ini yang fakir itu atau saudara yang fakir itu kedudukannya itu terkadang mengharap zakatnya. Jadi mereka itu mengharap kepada ilaiha terhadap pemberian zakat itu minhum dari yang kaya itu. Wa amma zakatul fitri fatajibu fi kulli syahri ramadhana ala kulli kabirin wa wasaghirin wa hurrin wa abdin minal muslimina al-qadirina 'alaiha. Dan adapun zakat fitrah fatajibu maka wajib di kulli syahrin di setiap bulan Ramadan, di kulli syahrin Ramadan di setiap bulan Ramadan, ala kulli kabirin atas setiap orang dewasa, wasolirin dan anak-anak, wahurin yang merdeka, wa abdum minal musliminah dan hamba minal musliminah dari kalangan orang muslimin, al-qadirina yang mampu alaiha untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakatul fitri wallahu a'lam. Jadi intinya Sumbu Rokib Al-Haddad ini mengingatkan yang pertama, kebanyakan orang kaya itu menganggap enteng akan hal zakat. Bahwasanya memberikan zakat itu harus ada aturannya dan mengeluarkannya itu jangan pakai hawa nafsu, melainkan harus Alkitab wa Sunnah. Jadi di atas itu kemarin, jadi harus dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkadang karena tidak paham untuk pemberian zakat itu, terkadang orang kaya itu karena yaitu lewat hawa nafsunya, cara memberikannya itu pakai hawa nafsunya, sehingga karena ini memang fakir, gitu kan? Memang fakir berhak menerima zakat, tapi karena dia punya pemikiran, karena itu dia karena dia sering membantu kita, membantu yang kaya, terus kalau disuruh gampang ya akhirnya karena itu diberikan gitu. Jadi bukan karena dia fakirnya. Nah, harus membedakan mana. Yang ketiga, harus bisa membedakan mana yang wajib kita nafkahi, mana saudara yang tidak wajib kita nafkahi. Kalau yang wajib kita nafkahi, nah itu ya jangan dikasih zakat. Yang wajib ya harus diberikan nafkah dulu.
ya dicontohkan ya, seperti orang tua, anak ya. Anak terkadang kan sudah dewasa, udah berkeluarga, tapi posisinya kekurangan, fakir anak laki-laki. Akhirnya orang tua mana tadi, kalau adik apa sepupu, kalau sepupu misalnya kan sepupu atau saudara kandung yang sudah berkeluarga kan tanggung ya, jawab. iya itu udah kita sudah tidak punya kewajiban untuk memberikan apa. Tapi kalau orang tua, mertua, terus nenek, kakek, nah, kita punya ini, masih punya tanggungan kalau memang di situ kekurangan wajib menafkahi, itu ya jangan dikasih zakat. Kalau seandainya kerabat dekat tapi kita tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, terus ada posisinya mustahik di situ, nah itu harus didahulukan karena itu yang lebih utama. Bukannya tidak sah, namanya lebih utama ya bisa kan, cuman ya afdoliyahnya itu ya misalnya ya di sini misalnya kan ada orang fakir di Rawalele sana, terus di kampung saudara kita juga keadaannya juga termasuk tergolong fakir saudara kita. Ya bahkan kalau misalnya jauh di sana kan saudara kita nggak ada sih, terus di lingkungan kita ada yang fakir, terus kita memberikan ke yang jauh, kan? Itu afdaliyahnya itu yang dekat dulu, karena saudara kita itu yang paling dekat kalau dapat istilahnya itu ya tetangga, jadi tetangga dulu. Jadi selain kita keluarga apa saudara kandung ya saudara tetangga, maksudnya saudara tetangga kita yang bertetangga dengan kita. Sedikit mudah-mudahan